Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mabruri untuk menyampaikan video singkat yang bertema pikir, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas semester dari pelajaran Komoda yang dibimbing langsung oleh Om Bagus. Maka dari itu, mari langsung saja kita masuk pembahasan, yaitu pikir. Ya, apa itu pikir dan bagaimana pola kerja pikir? Namun sebelum itu kita perlu mengetahui juga bagaimana hasil daripada pikir tersebut. Kemudian setelah pikir akan menghasilkan pikiran. Yang mana pikiran ini juga akan menimbulkan pemikiran. Dan disinilah akan terlihat dari pemikiran tersebut sifat manusia, bagaimana karakternya, dan kebiasaannya. Maka dari ini akan timbul natijah atau hasil daripada pikir yang disebut juga dengan jiwa. Maka jiwa ini adalah hasil daripada pikir. Bagaimana apabila data atau input yang masuk ke dalam pikir ini hal yang positif, maka jiwanya pun akan menjadi positif. Begitu juga sebaliknya, apabila hal yang masuk negatif, maka berujung pada jiwa menjadi hal-hal yang negatif. Maka demikianlah orang-orang atau manusia sudah tidak dapat lagi melakukan apa-apa, karena ini sudah dari hasil daripada pikir dan inilah hasilnya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ialah apa itu pikiran dan bagaimana pola kerjanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia akal untuk berpikir, untuk memahami suatu data atau hal-hal yang masuk ke dalam pikiran, dan itulah yang membedakan bagaimana manusia dengan hewan atau dengan tumbuhan atau bahkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka mekanisme atau cara kerja pikir ini diibaratkan seperti blender, yang mana blender ini apabila dimasukkan ke dalamnya dia akan ngeblend itu blender. Apabila kamu masukkan cabai, maka cabai itu akan di blender. Masukkan bawang akan di blender. Begitu juga pikiran yang masuk ke dalam kita, hal-hal data yang masuk ke dalam kita di blender. Hanya saja bedanya blender ini memiliki on off, akan tetapi pikiran kita tidak memilikinya. Maka semua hal yang masuk itu di blender semua, baik itu hal yang positif ataupun hal yang negatif. Maka dari itu kita butuh penutup atau kita butuh penghalang untuk menghindari hal-hal yang negatif, karena pikir ini untuk dapat membedakan hak dan batil, ya. Karena pikir ini memiliki hal-hal atau musuh-musuh yang dapat dari luar yang masuk dalam pikiran kita, baik itu positif ataupun negatif. Maka kita butuh untuk penutupnya. Bagaimana itu? Nah, musuh-musuh atau hal-hal yang negatif itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Ada banyak musuh-musuh atau hal-hal yang negatif. Yang pertama adalah amarah bisu.
bisu. Ini adalah godaan setan yang mana dia masuk ke dalam pikiran manusia, masuk ke dalam peredaran darah, menggoda manusia. Nah, maka kita butuh untuk menahannya. Kemudian ada juga disebut dengan lawam. Ini adalah sama seperti amar bisu, tapi ini satu tingkat di bawahnya, yang membuat manusia menjadi lalai, mengerjakan suatu hal nanti-nanti. Maka kita butuh penutup untuk menghalangi itu. Kemudian juga ada setan, ya. Setan ini musuh yang paling nyata, musuh yang paling nyata, musuh yang paling terang-terangan. Maka kita butuh untuk menutup itu semua, ya. Yang mana manusia sejak dari awal dilahirkan itu, ya, mulai dari dia SD, SMP, SMA dan seterusnya, ini sudah banyak pikiran atau data-data yang masuk ke dalam pikiran manusia. Maka bisa dipastikan atau kita dapat simpulkan bahwa semua data yang masuk dari sejak lahir, dari SD, SMP, SMA sampai sekarang tahun 2025, itu banyak sekali hal-hal yang masuk. Di antara positif dan negatif, kemungkinan lebih banyak yang negatifnya. Maka di sini kita butuh untuk menutup itu, ya. Kita harus mengetahui musuh-musuhnya agar kita dapat menutup pikiran-pikiran yang negatif. Selanjutnya adalah bagaimana rumus untuk menuju kebenaran dan kedamaian. Ya. Ada beberapa rumus yang telah disampaikan oleh Om Bagus untuk bagaimana manusia menuju kebenaran dan kedamaian. Ya, rumus ini apabila kalian hafal, ini akan mantap sekali. Ya, apabila bagaimana rumusnya? Bila pola pikirmu sudah benar, ya. Bila pola pikirmu sudah benar, pola pikir sudah benar. Bila kamu sudah mengerti kebenaran, kemudian pola pikir sudah benar, mengerti kebenaran, dan pola pikirmu konstruktif atau selektif. Ya, mengetahui kebenaran, mana yang hak dan yang batil. Kemudian serta serasi. Serasi di sini adalah yang dimaksud adalah serasi dengan ajaran atau tuntunan yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah penuh damai, penuh dengan kedamaian, penuh damai. Maka ini adalah kunci utamanya, penuh dengan kedamaian. Apabila sudah semua ini, maka disitulah kamu sudah menuju kepada kedamaian, kamu sudah menyampaikan kedamaian, keindahan, dan kamu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah rumus kedamaian dari Allah. Kemudian bagaimana langkah pola pikir yang benar? Ya, bagaimana manusia bisa membedakan yang hak dan yang batil? Itu ada beberapa langkah. Ya, setidaknya ada 7 langkah yang dapat kita lakukan untuk berpikir yang benar. Ada langkah yang pertama adalah takwa. Takwa di sini adalah patuh, ya. Patuh kepada siapa? Yang pertama adalah patuh kepada orang tua. Karena orang tua sejak kita lahir, baik setelah dilahirkan, yang pertama kali itu adalah orang tua. Maka kita harus patuh kepada orang tua. Kemudian kepada guru. Guru di sini adalah orang yang mengajarkan kita, ustaz, ya, syekh,
Inilah puncaknya dan Rasulnya. Itu yang pertama, kita harus takwa dan patuh. Adapun yang kedua, langkah berikutnya adalah iqra atau membaca. Kita membaca hal-hal atau informasi-informasi yang mana informasi tersebut kita pelajari daripada sunnah dan Al-Quran. Dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita baca, kita pelajari, ya. Setelah kita baca dan kita pelajari, kita masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu penghayatan. Kita membaca suatu ayat dalam Al-Quran, kita hayati. Bagaimana ayat itu? Kita membaca suatu hadis, kita hayati, kita amalkan. Ya, maka disinilah penghayatan data-data atau ilmu yang masuk ke pemikiran kita hayati. Maka jangan sampai gagal. Karena kalau sampai gagal di tahap ini, pikiran kita akan ngeblank. Ya, umpama contoh, anak SD belajar matematika, kagak paham, ngeblank. Ya, seperti itu. Maka kita harus menghayatinya. Ilmu-ilmu yang kita masuk ke dalam pikiran kita hayati. Maka tahap berikutnya adalah yang keempat, qalbun. Ya, qalbun ini adalah hati, jantung. Ya, bagaimana qalbun bolak-balik. Ya, di sini adalah hati kita. Bagaimana kita mengendalikan hati kita untuk selalu berpihak kepada Allah dan Rasulnya. Karena pada tahap ini akan datang yang namanya ujian. Maka ketika ujian telah datang, yang mana kita tahu ini adalah termasuk daripada musuhnya pikiran, maka di sini kita harus kalbun kita selalu menggunakan Allah dan Rasulnya. Karena di sini kalbun akan bolak-baliknya antara ujian dan pikiran. Bolak-balik. Nah, maka di sini adalah tahapnya kita menjaga hati. Hati kita jangan sampai terlena, agar kita berpihak kepada Allah, ya, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian setelah itu tahap yang berikutnya adalah muhasabah atau introspeksi. Kita memuhasabah bagaimana apa yang telah kita lakukan. Apakah kita sudah melakukan hal yang benar, atau kita masih melakukan hal yang salah, atau kita masih melakukan hal yang benar. Nah, setelah kita melakukan muhasabah, introspeksi diri, maka timbul di sini poin yang berikutnya yang keenam adalah, maka di sini disebut juga dengan apabila kita sudah melakukan kebenaran, maka kita istiqomah di sini. Istiqomah. Lanjutkan kebenaran tersebut. Jangan ragu. Ya, karena istiqomah adalah nikmat yang paling agung. Di mana istiqomah adalah khairun min alfi karamah. Lebih baik dari 1000 karamah. Ya, maka istiqomah ini lanjutkan hal-hal yang sudah benar, kita lanjutkan. Tapi apabila dia belum benar, maka di sini kita taubat. Ya, kita taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Kita menyesal telah melakukannya, kita jangan ulangi lagi. Jangan seperti taubat sambal geprek. Ketika makan kepedesan, dia taubat, saya kagak mau makan lagi. Tapi kalau besoknya dia makan lagi, itu namanya taubat sambal geprek. Kalau ini taubat nasuha, tidak akan diulangi lagi, ya. Nah, dan yang terakhir adalah poinnya inovasi. Inovasi.
Maka inovasi ini adalah membentuk seseorang bagaimana puncak daripada pemikiran yang benar, dia melakukan inovasi, dia melakukan terobosan-terobosan yang baru. Ya, sebagaimana kita ketahui di Jepang, ketika kereta cepat itu masuk ke dalam terowongan menimbulkan getaran angin, maka ada seorang pemikir yang berinovasi, berpikir bagaimana caranya agar tidak seperti itu. Maka dilihatlah burung yang pagutnya panjang, maka digambarkan seperti itu. Ya, maka ketika seperti ini tidak akan terjadi angin. Ini kan sebenarnya ulama yang sesungguhnya, ulama yang dapat berinovasi, tidak hanya diam di tempat. Maka ketika kita sudah berinovasi, nanti puncaknya adalah termasuk daripada ulil albab, orang-orang yang memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi. Inilah tips atau materi tentang pola pikir, pemikiran. Ya, semoga ini dapat kita resapi dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri pribadi. Ya, apabila ada kesalahan itu datang dari